tapi bapaknya bilang, lu ya mau filantropi, hidup itu butuh duit gitu. Ternyata ada hubungannya. Zaman sekarang kalau perusahaan itu sustainable, malah harga sahamnya tinggi ya. Sustainability itu luas banget ya. Sekarang global boiling. Oh, boiling udahan ya. Selamat datang di podcast Jurusanku, tempat eksplorasi jurusan dan peta karir masa depan. Nah, di episode kali ini mungkin cocok buat kalian yang punya ketertarikan lebih terhadap manusia, suka kepo-kepo sama orang, dan mungkin agak sedikit alergi gitu kalau ketemu angka terlalu banyak. Siapa tahu jurusan dan karir ini jadi impian. Atau mungkin buat kalian yang tertarik psikologi, tapi nggak mau jadi psikolog, takut nanti terlalu involve, malah ikutan stres, dengerin masalah orang. Tapi karirnya bisa di mana aja sih? Untuk itu saya datangkan kawan lama saya yang saya tahu memang people oriented banget, people person. Dan waktu zaman kuliah dulu ya, kalau dia udah cerita, kita bisa nangis dan ketawa itu pada saat yang bersamaan. Nah, ini dia Imanda Susilo. Halo Man. Hai Ina. Thank you waktunya. Thank you for having me. Ya, nah Man, mungkin bisa cerita dulu. Setahu gue kan lu tuh kerja di perusahaan energi ya. Padahal banyak klien-klien gue nih kalau udah mikir energi berarti jurusannya harus ngambil teknik. Padahal setahu gue kan lu bukan jurusan teknik. Nah, mungkin bisa cerita dulu sebetulnya lu tuh kerjanya ngapain aja nih sekarang nih. Oke, jadi aku itu gue ya kita agak karena teman lama. Iya, jadi teman lama ya, teman-teman ya, maklum ya. Jadi nama saya Imanda Susilo, saya kerja sebagai sustainability practitioner, praktisi keberlanjutan kalau bahasa Indonesia semua. Di sebuah energi company multinational Indonesian based. Jadi lumayan bangga juga sih perusahaan Indonesia yang operasinya tuh nggak cuma di Indonesia, jadi ada di Asia, ada di Timur Tengah, ada di mana-mana gitu ya. Ada minyak dan gas bumi, ada kelistrikan, ada mining juga gitu. Sustainability sendiri orang selalu mikirnya lingkungan, jangan-jangan butuh ahli teknik lingkungan lagi gitu. Iya, bener, butuh ahli teknik lingkungan bener. Cuman sustainability itu luas banget ya. Sustainability itu sebetulnya itu pendekatan yang menciptakan long term values dan memperhatikan 3 aspek nih yang ESG, environment, social and governance. Governance itu tata kelola. Jadi kalau bahasa simpelnya kita memperhatikan lingkungan, perlu teknik lingkungan, betul gitu. Kita perlu sosial, aspek sosial, perlu orang sosial gitu. Jadi aspek sosial tuh pekerja dan masyarakat di sekitar perusahaan. Kita perlu perhatiin tuh. Jadi, yang terakhir tata kelola perusahaan itu seperti kebijakan, peraturan perusahaan. Nah biasanya tuh perusahaan yang corporate sustainability-nya bagus, biasanya umurnya panjang, nilai sahamnya tinggi. Terus dia itu jadi good place to work gitu. Banyak orang yang pengen kerja di perusahaan tersebut gitu. Nah saya karena dulunya ngambil social sciences, psikologi dan sosiologi, saya berkontribusi di bidang sosial yang tadi. Itu menarik tuh. Kan lu bilang perusahaan yang memperhatikan sustainability itu malahan nilai sahamnya jadi tinggi ya. Malah naik. Jadi ada hubungannya juga dengan cuan perusahaan nih. Karena seringkali perusahaan itu mikir sustainability itu expenses, pengeluaran bagi perusahaan. Nah bahkan pernah ada klien gue nih Man, jadi anaknya itu memang punya values-nya itu pengen make an impact, pengen ada dampak gitu kan, pengen nolong orang banyak. Tapi bapaknya bilang, lu ya mau filantropi, hidup itu butuh duit gitu. Nah ternyata ada hubungannya. Zaman sekarang kalau perusahaan itu sustainable, malah harga sahamnya malah tinggi ya. Beda dengan zaman, mungkin zaman kita dulu ya, Man ya. Kan kita sekarang berperan jadi kayak orang tua juga kan. Banyak orang tua yang masih berpikir kayaknya itu sustainability itu identik dengan expenses, nggak ada cuannya. Tapi berarti sekarang udah berubah ya? Iya. Sekarang sih berubah ya, Jadi orang itu nggak melulu melihat cuan, tapi juga melihat
Mungkin cuan jangka pendek, tapi Yes. karena kalau harga saham jadi naik, itu berarti kan jangka umurnya. panjang. Jadi kalau kita peduli sama perusahaan kita dan kita mau long term, kita kan harus ada investment tertentu. Kalau dulu ada cuman profit aja gitu, sekarang ada profit, people, planet tuh ya. Jadi nggak, ini sebenarnya juga udah lama nih, udah maju lagi. Kalau nggak salah ada 7 P's atau apa, cuman aku nggak update ya. Cuman inilah yang namanya sustainability, makanya diterjemahkannya itu jadi environment, ESG kalau teman-teman pernah dengar ya. ESG, environment, social, and governance itu tadi. Kalau misalnya perusahaan bagus, nggak ada yang korupsi. Coba aman, diulang lagi, Man. Nggak ada yang korupsi. Ya. Nah, karyawannya enak, nyaman, betah, ya kan? Jadi itu kan itu berhubungan dengan produktivitas dong. Jadi perusahaan itu mudah-mudahan bisa bertahan lama gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar ya, balik-baliknya ke cuan juga sih. Maksudnya ujung-ujungnya duit juga. Jadi ada juga perusahaan-perusahaan yang perlu investor. Di zaman sekarang ini, sustainability itu adalah salah satu kriteria untuk dia mendapatkan pinjaman itu tadi. Jadi zaman sekarang investor, apalagi investor dari Europe, investor dari luar negeri ya, kalau mau invest di kita, di suatu perusahaan, itu sustainability ratings itu penting buat mereka. dan ini menarik karena dari data itu kalau perusahaan-perusahaan lama itu bertahan rata-rata 65 tahun. Tapi yang belakangan itu perusahaan-perusahaan bahkan yang di top 500 itu rata-rata bertahan itu paling 15 tahun doang. Jadi kata-kata sustainability nggak cuman hanya karena lingkungan, tapi juga sustainable nggak perusahaannya itu sendiri. Jadi at the end of the day kalau kita peduli terhadap tadi ya nggak cuman maksudnya tanaman gitu kan, lingkungan itu nggak cuman tanaman ya, tapi the people juga kan. Ternyata efek jangka panjangnya malah perusahaannya sendiri bertahan lebih lama, itu artinya betul. Ya lebih sustainable. Nah sekarang kalau bicara soal skill, Man, kira-kira untuk kerjaan lu kayak gini butuh skill kayak apa aja tuh? Jadi di kerjaan gue sekarang itu kan gue banyak berkolaborasi yang penting ya. Karena gue itu corporate sustainability, jadi sebetulnya mainnya di kebijakan, di assessment gitu ya di perusahaan. Jadi sebetulnya kita harus berkolaborasi dengan banyak divisi di perusahaan tersebut. Implementasinya jadi ke mereka gitu. Ketika tahun lalu gue bantu perusahaan untuk bikin human rights policy, tapi itu policy secara corporate. Penerapannya gimana? Gue harus bekerja sama dengan HR, dengan ada yang namanya ethics compliance gitu ya, supaya human rights ini turun dan jejak ke tanah. Kan kita bilang hak asasi manusia apaan sih gitu kan ya. Tapi kalau lo bilang pelecehan seksual, nah baru ini kan. Atau abuse of power, ada bos yang semena-mena terhadap karyawannya. Nah itu kan jejak di tanah. Ya kita butuh teman-teman dari divisi-divisi ini untuk mengenforce policy itu gitu. Jadi yang pertama ya leadership dan collaboration skill. Karena banyak dari pekerjaan tersebut itu require kita untuk bisa menginfluence. Setelah itu jadi communication ya. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Selain ke dalam, ngobrol sama leaders, ngobrol sama divisi-divisi lain, kita juga perlu networking keluar sama perusahaan-perusahaan lain ya. Kita juga kayak benchmarking, pengen tahu di sana tuh gimana sih melaksanakan human rights policy lu di sana gitu. Nah, selain itu juga sekarang bahasa kerennya stakeholder engagement. Jadi sebuah perusahaan banyak stakeholdernya kan, jadi pemangku kepentingan. Ada pemerintah, ada masyarakat, perusahaan lain, peers gitu ya. Nah kita harus bisa dengan mereka. Terus yang terakhir dan mungkin paling penting juga ya, kita juga harus mampu menganalisa, critical thinking dan problem solving. Di sustainability journey-nya ya biasanya perusahaan itu melakukan assessment nih. Apa sih material issues? Jadi material issues itu isu-isu penting yang perusahaan perlukan untuk dia bertahan lama tuh apa aja. Jadi yang tadi tuh ada pinpoint masalahnya dulu. Iya, pinpoint masalahnya. Misalnya
lingkungan, berangkat dari resiko sih. Misalnya resiko climate change, curah hujan bertambah, kira-kira dampaknya ke operasi kita apa gitu. Panas. Jadi misalnya kita punya daerah operasi yang di Timur Tengah sana, Oman. Jadi kalau semakin panas, itu apa yang harus kita lakukan untuk membantu si pekerja ini supaya nggak cepat sakit misalnya gitu. Harus pakai mungkin topi tambahan atau kacamata tambahan. Wah, berarti kesimpulannya komunikasi ya, kemampuan komunikasi itu penting banget. Kolaborasi sama berbagai pihak, divisi internal di perusahaan ataupun dan di eksternal. luar, eksternal ya. Kemudian yang ketiga tadi critical thinking ya. Problem solving juga masih tetap ya. Betul. Oke. Nah, sekarang Man, kalau bicara pekerjaan sebelum ini nih. Pekerjaan sebelum ini apakah selalu di bagian sustainability? Karena kayaknya isu-isu sustainability seksi itu hanya belakangan gitu ya. Dulu-dulu kayaknya nggak banyak gitu ya ada divisi sustainability. Iya, sebetulnya sih kalau mau bicara soal sustainability ya, sebetulnya udah it came a long time ago sebetulnya. Milestone-nya tuh di 2015 sebetulnya, ini udah berapa, 10 tahun ya. Nah, waktu itu ada Paris Agreement namanya, dan saintis dunia itu berkumpul di situ dan membicarakan bagaimana bumi ini semakin panas. Global warming. Tapi lu bilang sekarang udah bukan global boiling. Boiling udahan ya. Iya, jadi biasalah kalau sesuatu yang baru diintroduce gitu itu kan butuh waktu untuk membuat orang percaya ya, butuh waktu untuk panas dan mendidih tadi ya. Dan orang merasakan dampaknya gitu kan. Tapi you know what? Kita udah critical injury time lah istilahnya kalau di bola tuh. Di tahun 2015 itu, jadi satu-satu negara itu berbuat NDC namanya National Determined Contribution, bahwa mereka berjanji untuk mengurangi karbon di masing-masing negara itu berapa persen. Indonesia termasuk salah satunya. Ada kebijakan sekarang, Kadin juga udah mulai turun, kementerian juga udah pada bergerak semua sih. Cuman dengan bergantinya pemerintahan ini kita lihat aja dulu ya. Paling nggak di sekolah-sekolah juga sekarang mulai banyak project-project yang selalu projectnya tentang isu-isu global boiling tadi sekarang ya, udah bukan warming ya. Iya, paling nggak sekarang itu betul masuk ke kurikulum sekolah. Terus perusahaan udah punya divisi sendiri yang tadinya nggak ada, ya kan? Ini jadi jalan karir baru nih, ya kan? Jadi dan ahlinya tuh belum banyak. Jadi menurut aku sih it's a good opportunity. Nah, jalan karir baru tuh. Jadi ini kan sesuai dengan yang diramalkan oleh World Economic Forum bahwa 65% anak-anak zaman now itu akan bekerja di profesi yang sekarang belum ada namanya. Gue pernah ada klien dia kerja di bank dan emang bener Man. Jadi untuk bank itu memberikan pinjaman ke perusahaan-perusahaan itu salah satu kriterianya itu. Perusahaan ini termasuk peduli sustainability issues atau enggak. Nah, jadi bank pun sekarang juga dapat pressure dari governance ya, kebijakan juga untuk harus makin peduli. Jadi mau nggak mau kayaknya dorongan ini membuat perusahaan-perusahaan makin banyak untuk hire dan membuka divisi sustainability dong ya. Betul. Dan itu mendunia loh. Maksudnya pressure itu tuh all over the world. Jadi banyak di Europe itu banyak alliance of financial institution. Alliance for Net Zero. Karena ini berdampak sama masa depan anak-anak kita loh, Maksudnya kesannya kayak aduh jauh banget gitu, nggak relevan dengan kehidupan pribadi. Banyak orang tua yang mikir begitu kan. Bahkan ada tuh klien gue kalau udah bicara lingkungan, misalnya salah satu yang gue sarankan jurusan yang berhubungan sama environment, itu nggak nanya anaknya, tapi langsung bokapnya bilang kalau environment nggak, langsung dicoret gitu. Jadi kayak ada yang malah udah alergi banget. Jadi mereka tuh sulit untuk paham bahwa ini relevan dengan hidup kita langsung. Kayak tadi paling taunya ya makin panas aja sih bumi gitu. Tapi sebetulnya yang kayak pesawat-pesawat banyak turbulence sekarang kan serem juga. Itu ada dampaknya nggak sih kira-kira? Bisa jadi ya karena climate change ini kan tambah panas. Terus yang tadinya kita musim hujan cuman sampai Januari, mundur Februari. Coba tahun ini kita banjir besar di bulan Maret. Semakin gak jelas gitu alam.
terus banyak bencana alam di mana-mana, COVID, segala macam penyakit-penyakit yang kita nggak ada sebelumnya, tahu-tahu ada gitu. Itu dampak. Otis itu juga sekarang kan meningkat banget ya. Karena gitu. Gue pernah baca juga kayak ini tadi pembuangan limbah pabrik. Itu dampak. Nah itu dampak karena misalnya merkuri waktu itu sempat ada di koran tuh. Jadi menemukan perusahaan yang biasa menampung limbah pabrik lah gitu. Tapi perusahaan ini nggak punya izin untuk mengolah merkuri sebetulnya. Tapi di situ ditemukan merkuri ditumpuk aja karena dia dibayarkan oleh perusahaan untuk numpuk. Nah ternyata dijelasin tuh dampaknya. Kalau sampai kena hujan tadi ya, dia meresap ke tanah terus mengalir ke rumah perumahan kita juga kan. Terus kena panas menguap. Terus udaranya kita hirup. Ya. Nah jadi tanpa disadarin kan, jadi kita menghirup merkuri tuh. Makanya itu mungkin kan salah satu penyebab juga akhirnya angka-angka anak-anak berkebutuhan kayak otis bisa aja meningkat gitu. Iya benar. Jadi sebetulnya dampaknya sangat dekat sama kita dan anak-anak kita. Climate change is real loh. Sebagai manusia apa yang kita harus lakukan gitu. Itu sebenarnya very personal kalau buat aku ya. Buat gue itu very personal. Jadi dibandingkan sama kerjaan-kerjaan gue sebelumnya, kerjaan sustainability ini impacting my personal life juga gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan gue di CSR, di internal com itu I do it for the company and then stop. Ya CSR oke lah, lo berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat di sekitar perusahaan lo, you feel good about it. Membuat dampak tapi pakai duit perusahaan gitu kan enak ya. Nah, itu tuh menarik. Enak ya. Tapi kan ya ini memang dampaknya buat perusahaan, supaya perusahaan itu ibaratnya kayak kulon-nuon, lo berbuat baik sama tetangga lo lah gitu ya. Misalnya gue mau bangun rumah, mau renovasi, izin ya gitu, terus lo bagi kue sama mereka lah gitu ya, sebagai apa kompensasi. Kalau lo mau bilang kompensasi, ini ya aku tutup ya di sini ya, terus lo bilang ke tetangga lo, maaf beberapa hari ini akan ada debu, tapi kalau lo komunikasikan mereka kan bisa menerima dengan baik. Beda kalau lo nggak komunikasi sama sekali kan, ya kan, maksudnya kita dan sendiri suara juga kan, dan suara terganggu, iya kan. Ya. Dulu ya kita tuh kalau perusahaan migas eksplorasi, kita masuk duluan orang sosial buat itu tadi kulon-nuon, perizinan, pembukaan lahan kayak gitu-gitu ya. Nah, ketika izin itu juga kita ngobrol kan sama masyarakat situ. Kita do social mapping namanya, ini masuk ke sosiologi nih, do social mapping. Di sana tuh apa potensi daerahnya tuh apa, misalnya berkebun karet atau apa gitu. Pekerjaan di sana tuh biasanya apa, banyak yang jadi guru atau apa gitu. Nah kita masuk situ, kita ngobrol, kita udah tahu sebetulnya yang mereka butuhkan apa. Nah kita bawa nih program-program yang waktu itu yang gue lakukan di Kalimantan pedalaman, mereka di desa itu nggak ada listrik masih ada loh zaman ini we are talking about 2015, 10 tahun yang lalu lah. Ketika itu kita bawa dari perusahaan, kasih PJUTS namanya, penerangan jalan umum tenaga surya. Nah itu tuh bahagia banget lo ngelihat mereka yang tadinya maghrib itu udah pulang, gak ada kegiatan malam-malam. Ini mereka pada saat malam pertama lampu itu nyala, itu anak-anak kecil pada main, bapak ibu pada ya bercengkrama di jalan, itu kan lo happy dong ya. Maksudnya ini sebenarnya dampaknya ke perusahaan ya. Cuman you as the person who help the project running itu juga merasakan kayak personal apa istilahnya tuh ini? Satisfaction. Yes, personal satisfaction, happy gitu, ngeliat orang happy. Berarti mutual benefit lah ya, maksudnya bring impact untuk perusahaan juga, tapi untuk karyawannya juga tadi, untuk warga sekitarnya warga tadi. Sekitar. Iya, operasional perusahaan juga jadi mungkin harusnya lebih baik gitu. Ya, dan image perusahaan juga jadi lebih baik. Terus untuk menarik karyawan nantinya juga lebih menarik kan perusahaan ini. Jadi itu malah lebih tadi balik lagi sustainable. Iya, betul. Ya, untuk dapat investor asing juga dilihatnya, wah ini layak untuk diinvestin. Iya. Itu waktu di CSR. Oh ya, CSR itu sendiri kan juga bagian dari sosiologi ya? Iya. Gue di divisi sustainability yang sekarang, kita bekerja sama dengan tim dari CSR.
mengajak, menginfluence supaya bikin dong, daripada lu bikin ibu-ibu jahit misalnya ya. Itu nggak salah. Cuman sekarang ini isunya relevan dengan climate change. Bikin dong misalnya proklim, program desa iklim, maksudnya misalnya banyak menanam tanaman obat gitu ya. Ya berangkatnya tadi bukan sekedar ide, yuk ngajarin ibu-ibu menjahit, tapi berangkatnya dari problem, empati dulu di daerah tersebut, malah lokal kontennya ada gitu ya. Daerah di situ mungkin tadi cocok untuk tanaman-tanaman obat, nah sebetulnya bisa dimanfaatin banget gitu kan, memanfaatkan lokal potensi lokal. Nah, sekarang yang tadi kerjaan yang sebelumnya Man, itu dulu lu juga CSR tapi tetap di perusahaan migas ya? Iya, jadi gue tuh mulai kerja tahun 2000, udah lama ya. Tapi belum kelihatan gue kan. Jadi mudah-mudahan mulai kerja tahun 2000, mulai kerja di industri energi itu 2006 guys. Jadi kerja di industri lain itu cuma antara 2000 dan 2006 itu. Sebelumnya di pendidikan, pernah jadi guru juga, guru bimbingan konseling tingkat SMP, SMA. Tapi terus ya udah nyemplung ke bidang energi. Nah di energi sendiri tuh macam-macam. Pernah CSR yang paling lama, terus pernah di internal communication, jadi corporate communication bagian internalnya. Terus sekarang di sustainability. Nah, tapi semuanya itu kayaknya konsisten berhubungan selalu dengan manusia. Yes. Okay. Dari semua pekerjaan itu ada nggak sih yang lu paling berasa cocok, paling happy lah, paling enjoy lah? Sebetulnya semua enjoy. Gue sih semuanya enjoy ya dari perjalanan karir gue yang berhadapan dengan manusia itu. Gue jadi guru aja enjoy sebenarnya. Jadi seru gitu. Kalau paling enjoy ya mungkin karena yang sekarang di sustainability itu berdampak personal kepada how I live gitu ya. Jadi sekarang itu gue lebih concern lah. Misalnya kalau mau sekarang sih naik mobil ya ke sini. Cuman kemarin-kemarin di kantor itu aku bisa naik kereta, bisa naik MRT gitu. Dan lebih murah loh. Siapa bilang living sustainably itu mahal? Lebih murah. Jadi kalau kita naik public transport, naik sepeda, beli bensin tuh berkurang. Terus kalau kita tanam lebih banyak pohon lah untuk lingkungan. Kita tanam tadi ya toga, tanaman obat keluarga atau bumbu-bumbu dapur lah gitu. Jadi kita punya supermarket tuh di rumah. Jadi nggak usah belanja lagi di rumah, bisa metik gitu kan. Nggak usah ngomongin fancy kayak lo bikin solar panel di rumah itu kan mahal. Mobil listrik ya, kalau belum mampu nggak usah. Jadi mulai dari hal-hal simpel aja. Nanam cabe gitu. Iya, nanam cabe, lo nggak usah beli cabe lagi. Jahe, kunyit, bumbu dapur lah gitu. Kalau kita beli di pasar kan lo harus beli satu kresek tuh, padahal yang dipakai cuma dikit. Kalau kita nanam di pekarangan, ambil aja potek gitu kan. Naik mobil lagi. Satu ibu satu mobil terus beli cabe. Iya, beli cabe. Itu ada carbon footprint ya, jadi kemana-mana. Ya nggak mahal sebetulnya ya kalau misalnya kita mau start simple from ourselves. Cara menyanggar tujuannya itu minta izin sama roh-roh halus. Jadi bukan cuma perizinan kertas-kertas, jadi kita mesti dapat izin dari sosial lingkungan sekitar. Sosiologi banget tuh. Iya. Masuk ke satu desa yang kepala desanya punya istri 12. Kan saya dulu masih muda ya, yang lagi pada nonton teriak, Bu Manda aja gitu. Ya ada yang kesurupan, ketawa-ketawa sendiri. Waduh kacau nih. Lu sebetulnya nyesel gak sih dulu termasuk ngambil sosiologi dan psikologi?